Yang ketika kita masuk di sebuah yang tadi di awal, kerjain aja semua dan itu kesempatan kita belajar. Ya, akhirnya nguasain banyak hal kan. Nguasain banyak hal, akhirnya paham, oh event tuh ini, butuh ini. Sama agak nekat ketika sudah katakan kita sudah merasa sudah bisa nih, harus menurut saya harus punya challenge. Aku sudah punya menantang diri, jangan pokoknya di fase ini jangan berpikir ini dulu deh. Benefit lah uang boleh, tapi belum saatnya bos, gitu loh. Coba ditanya, masih iya, tapi beda, mungkin beda generasi ini kan karena versi saya sharing ya itu yang saya lakukan. Sekarang juga harusnya seperti itu. Tapi kan banyak yang masih kecil-kecil ini prank uangnya miliar gitu sekarang. Ketemu lagi di episode kali ini. Saya kedatangan teman juga sih ya. Beliau adalah Bapak Yusuf Karim Umsi. Beliau adalah seorang direktur dari One Event, yaitu exhibition organizer. Ya Pak Yusuf ya. Nah, saya biasa manggil Ucup soalnya. Dan juga sebagai ketua Asperapi DPD Jawa Timur. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan kita lagi nyantai-nyantai nih di pool setnya dari Swissberlin Manyar Surabaya. Kita mau ngobrolin apa sih? Mau ngobrolin tentang, kan tadi kita bicara tentang Asperapi ya, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Nah, kemudian exhibition organizer. Betul. Berarti ngomongin tentang itu tadi, gitu. Bagaimana kalau kita mau berkarir di sana, kita mesti mempersiapkan apa, harus datang dari latar belakang apa, terus kira-kira apakah ada syarat-syarat khusus, misalnya pendidikan khusus atau kursus-kursus yang mendukung, yang sekiranya teman-teman sekarang ini ingin berkarir di sana, itu bisa mempersiapkan diri mulai sekarang. Karena pilihan karirnya banyak di bawah Asperapi ini banyak sekali lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, dan kita akan belajar dari ahlinya. Oke, siap. Sejak awal di per-eventan kan bekerja, lulus kuliah, atau ketika masih kuliah sudah nyemplung di event sampai sekarang tuh gimana? Jadi panjang ceritanya. Mau diceritakan dari awal atau poin-poinnya aja? Dulu kuliahnya apa? Mungkin gitu jadi ya. Basic saya S1 saya di Fakultas Hukum UNER. Oh, hukum. Waduh. Hati-hati loh. Makanya. Ini hukum ini. Agak keren ya. Hukum bisnis penjurusannya, tapi kan kalau sarjananya tetap sarjana. Saya ambil hukum bisnis, S2 saya di UNER juga. Hukum juga? Manajemen. Oh, MM. Oke. Jadi ceritanya itu awal di per-eventan itu tahun 2001. Saya pada saat itu tahun 2000 lulus SMA sebetulnya. Itu karena keisengan atau terlalu kreatif atau nggak bisa diem di rumah. Iya. Jadi waktu sejak lulus SMA itu saya masih nganggur setahun. PTN kan dulu. Nah, jalan PTN itu saya tahun pertama. Tahun berapa PTN? Belum keterima. Ujian masuk perguruan tinggi. Nah, itu sempat nganggur setahun. Nah, di situ pengen kerja. Nah, waktu itu ada lowongan apa yang pokoknya bisa diterima survei atau apa. Terus saya cerita ke orang tua saya, dimarahin yang ada malah. Karena suruh kuliah ya. Suruh kuliah. Akhirnya begitu, terus ya mungkin takdirnya ya orang tua bapak saya meninggal. Akhirnya mau nggak mau karena ibu saya cuma ibu rumah tangga, saya sambil kuliah, sambil cari pekerjaan yang cocok yang bisa sambil kuliah, tidak bisa bekerja. Ya alhamdulillah ya doa orang tua juga ada. Padahal zaman segitu
rasanya susah ya, sektor informal belum seperti sekarang. Iya, iya. Sekarang dari rumah bisa dapat uang, Betul. ada sosmed, ada apa, zaman Iya. segitu dulu masih sektor informal yang Iya. sangat susah sekali. Ada pun jaga toko atau supermarket atau apa dan lain-lain, itu ya tetap harus ada jadwalnya. Iya, Shift iya. pagi nggak boleh milih shift malam Nggak terus, boleh. nggak Iya, boleh. iya. Harus gantian kan? Ya bersyukur dapat, akhirnya saya kerja di agensi sebuah produk gitu loh Iya, ya. nggak usah sebut lah. Saya sebut namanya karena nggak ada produknya di sini. Dimarahin Mas Nurdin saya nanti. Ya Nggak itu. ada endorse-nya. Ya. Jadi sejak awal kuliah saya sudah mau bergerak di bidang Periklanan. bukan yang produk Oh. di IO, di sebuah IO lah, di Oh, oke. ATL lah istilahnya ya, Mhm. ATL BTL itu. Iya, iya. Belum lain ya, itu saya belajar sampai akhirnya saya itu orangnya tipikalnya apa ya Pak, suka menyampaikan sebuah gagasan atau ide dalam tanda kutip mungkin orang bilangnya marketing atau sales ya. Oh. Jadi saya punya sesuatu yang saya pengen sampaikan ke Bapak, itu passion saya puas kalau saya itu bisa diterima. Diterima, intinya. Oh, oke. Lambe sales lah. Nah, bukan lambe sales juga. Kalau sales kayaknya nggak terima gitu ya. Itu konsep Iya. gitu. Oke. Lebih ke Iya. marketing kan konsep. Iya, iya. Marketing gitu. Saya kok ngelihat beberapa teman pada saat kuliah atau saya apa boleh lihat orang teman-teman orang tua kok enak ya kerja, jadi awalnya pengen bekerja di sebuah perusahaan besar dan saya di bidang harus marketing atau sales. Pokoknya di dunia itulah. Saya tidak mau lagi kerja di IO karena sudah cukup jadi background saya. Oh, saya sudah pernah belajar di situ. Tapi ya mungkin takdirnya saya dapat terima di sebuah perusahaan besar juga. Alhamdulillah besar juga di sebuah perusahaan di Hendra Promosindo waktu itu. Di Hendra Promosindo yang kita tahu ya, anunya Kompas Betul. Gramedia. Itu Iya tahun juga. berapa itu? Tahun 2006, Oh, oke. 2006-2007. Itu rekrutmen untuk buka mengembangkan bisnisnya, lagi mengembangkan bisnisnya di Surabaya. Di Surabaya. Nah, carilah orang Surabaya, bukan orang Jakarta. Ya. Karena nantinya akan orang Surabaya ini akan membesarkan daerahnya dan Iya. perekonomian dan sebagainya. Karena harus tahu yang tahu Pasarnya juga. Pasarnya. Oh. Jadi berangkat dari terpaksa dulu, tapi dinikmati sampai lulus, sampai istilahnya sudah berkarir di situ, akhirnya keterusan. Jadi awalnya terpaksa. Terpaksa. Terus berusaha Dinikmati. untuk menikmati. Iya. Karena terpaksa kan Iya, biasa iya. berusaha untuk Berusaha menikmati, menikmati. nggak akan langsung menikmatin kan. Iya. Tapi ketika berusaha menikmati ternyata, kok sedap ya di situ. Dinikmati. Kok sedap nggak, akhirnya keterusan, ternyata karirnya juga akhirnya meningkat. Bener Iya, nggak? betul. Tapi ketika membangun karir itu nggak sekarang posisi sebagai seorang direktur di One Nggak Event. mungkin. Nggak semudah Iya. itu kan semudah tiba-tiba itu, ya. langsung buat. Kecuali saya anaknya yang punya. Kompas Gramedia. Diberikan. Nggak mungkin. Berangkat dari bawah. Berarti Saya pernah ngangkat tangki, Pernah jadi helper ya? di pasar satu Jawa Timur ini saya membikin, tapi yang nggak tahu kenapa memang itu secara ya biasa aja, maksudnya mesti kepilih kayak kalau ada tim dikasih kepercayaan kaptennya gitu loh. Iya, iya, Tim iya. leadernya berangkat dari situ, dari supervisornya dipercaya terus jadi ini. Tapi at least selalu ngelit lah saya seperti Iya, itu ya. dipercaya gitu loh. Padahal ya saya melakukannya ya biasa-biasa aja, maksudnya ya sesuai inilah. Iya. Gitu loh. Karena posturnya kali ya mempengaruhi. Tapi berarti kan itu kuliahnya hukum ya, berarti Hukum. tidak sama sekali nggak dipakai tuh backgroundnya ya? Alhamdulillah sekarang dipakai. Sekarang Oke. ya, tapi waktu awal-awal Iya, enggak ya? awal-awalnya kurang, Iya, Tapi kurang. tetap kok ada. Jadi kayak kita waktu saya awal bekerja di profesional ya di Hendra Promosindo, paling enggak saya
sama teman-teman kontrak karena gitu tahu ya. oh ini lulusan hukum nih. Iya. Di kantor nggak ada khusus yang di bidang Iya. legal. Paling nggak jadi dibantuin ini Review review ya kontrak kerjasama media, kerjasama promosi, kerjasama acara. Iya. Paling nggak ngasih input sedikit. Cuman lebih banyak ya memang saya jujur belajarnya ya learning by doing dulu, trial dan error. Tapi karena kita sudah di perusahaan yang sudah settle pada saat itu, di Anda sudah punya sistem. Nah itu kelebihannya. Ya sudah ada sistem, sudah ada SOP-nya, checklist-nya lengkap. Dari situ kita belajar. Dan ada mentoringnya nggak? Harus. Ada ya? Harus. Jadi memang saat pertama kali meniti karir itu sudah bahkan bukan kegeeran ya, tapi memang ada satu mentor khusus buat saya karena saya dianggap potensi pada saat itu. Kayak berarti intinya. Itu owner kayak waktu intinya. itu pernah di suatu waktu gitu, jadi agak GR sedikit waktu masih sama-sama kita sama-sama karyawan baru gitu. Ada suatu waktu ya owner kebetulan lewat manggil, saya dipanggil. Kamu yang ini ya belajar yang ini, kamu tuh punya potensi. Ya, itulah pentingnya kadang-kadang ucapan itu kadang-kadang sepele. Iya. Tapi ketika itu disampaikan oleh orang yang tepat dan diterima oleh orang yang siap, Iya. itu jadi loh Mas. Betul. Karena gini Jadi loh. omongan itu kadang cuma kamu punya potensi loh. Misalnya pada saat Iya, itu, iya. saya lihat kamu ada potensi. Itu mungkin Langsung, uang aja iya. nggak senilai ya. Betul. Pada Iya, saat itu iya. yang ada pembuktian saya untuk saya bisa. Kalau saya dikasih pekerjaan beres dan lebih dari beres saya bilang. Saya Iya. pengennya yang sukses gitu. Iya. Sukses buat siapa? Buat semua ya, buat perusahaan dia, buat saya Oke. pribadi dia. Karena gini, biasanya yang tidak disadari oleh rekan-rekan adalah ketika mereka misalnya psikotes ya Bu Novi ya. Iya. Kita nggak tahu bahwa ketika di psikotes itu kita ada tuh potensi untuk jadi seorang leader ada ya Iya. kan. Atau misalnya ketika kita diinterview oleh atasan kita atau calon user kita, ternyata sebenarnya punya potensi menjadi seorang leader tanpa kita sadari. Betul. Ya kan. Kemudian ketika dia mulai bekerja, atasan ini kan sudah punya pengalaman panjang ya Bu Novi ya untuk jadi seorang leader, sehingga dia tuh punya patron yang tepat untuk jadi next generation-nya dia itu Iya, siapa. Dan iya. seperti itu tanpa kita sadari. Bisa Tanpa kita bisa sadar. melihat Bisa ya, melihat bisa melihat dari kesehariannya. Betul. Dan misalnya 3 orang bawahannya atau 5 orang bawahannya akan terlihat Iya. satu potensi atau apa yang tanpa kita sadarin. Itu sih. Sehingga akhirnya yang diucapkan itu adalah sebenarnya feeling dan penilaian dia yang tepat. Iya. Ya, seperti itu. Dan kalau kita punya energi negatif, taruhlah ya, Iya. kita langsung akan berpikir, semua orang kamu bilangin gitu. Itu kalau orang punya Iya. energi negatif. Tapi ya ketika itu pas itulah yang saya bilang. Tapi memang berarti Itu saya merasakan. pada saat itu kata-kata itu benar-benar kayak maksudnya mendorong, waduh benar Motivasi. nih, saya Motivasi. harus betul. Memang berawal dari kata-kata itu ya. Sehingga akhirnya dalam Dan diri motivasi kuat ya. Iya, motivasi iya, kuat iya, juga. pasti. untuk membuktikan, oh iya, Sani Iya. siap nih jadi seorang leader. Iya. I see. Dan sebenarnya nggak langsung begitu saja, karena berarti sebenarnya Pak Yusuf ini di kesehariannya sudah berusaha tadi loh. Kalau misalnya standarnya segini, kan pasti nggak kepingin hanya nyampe segini Iya. kan, pasti beyond expectation Iya. gitu Beyond kan. expectation. Jadi Seperti kerja-kerjanya itu. adalah beyond expectation dari yang ditargetkan atau dibebankan. Iya. Ya, seperti itu sih. Terbukti tadi bukan sekedar seorang marketing tapi punya ide-ide yang luar Iya. biasa yang harus bisa diimplementasikan. Jadi kalau itu saya belajar dari orang tua. Jadi bapak saya itu pernah menyatakan bahwasanya dimanapun kamu berada, di posisi dimanapun, kalau kamu itu intinya di posisi mana kamu harus jago lah. Jadi bang jago kalau sekarang. Jadi maksudnya experten lah di Iya, bidang itu. iya, iya. Kenapa? Atau expert itu kan macam-macam, bisa Iya. karena pergaulan dia baik semua. Hmm. Karena kalau kamu di sebuah komunitas, di sebuah pergaulan, terus kamu nggak ada, terus kamu nggak dicari, Iya. jangan sampai jadi orang yang seperti itu. Artinya kamu tidak bermanfaat untuk orang lain, ya kan? Iya. Apapun, misalnya kan saya waktu itu sama-sama ya, saya berusaha untuk memberikan warna atau berkontribusi, ya macam-macam kan. Iya. Orang kan di posisi kita ada dimanapun, itu pasti memberikan sesuatu, Sesuatu. ya. Nah.
Kayaknya ini juga perlu ya dicamkan oleh adik-adik semua bahwa dimanapun Anda berada, entah sekarang masih kuliah gitu ya, di akademisnya usahakan ya nggak jelek-jelek amat lah gitu ya. Ya betul, betul. Ini standar lah gitu ya. Dan Terus kayak ikut organisasi juga organisasi. harus oke, kayak gitu kan. Minimal itulah kalau misalnya kuliah gitu ya. Sebagai saya standar yang kewajaran lah yang Saya seperti itu kebetulan di SMA, SMP, mulai SD mungkin ya, sekolah favorit terus. Sekolah favorit terus, dan alhamdulillah ya peringkat bawah terus. Tapi saya gini loh, zaman kita dulu kan masih ada sekolah favorit kan? Iya. Ada. Kalau sekarang kan sudah based on apa itu namanya? Radius. Kalau dulu Enak. kan gini loh, ranking bawahnya sekolah favorit itu bisa Nah. jadi ranking atasnya sekolah yang tidak Betul. favorit. Betul. Karena untuk Saya kompetisi punya dia. cerita lucu nih di SMA dulu. SMA 5 ya saya sebut Ya. kan bangga lulusan SMA 5. Iya. Jadi meskipun peringkat bawahnya SMA 5 itu bisa kuliah di negeri paling zaman dulu itu gitu. negerinya UNER lagi. Iya. Jadi kalau kasih soal ya juga dikasih satu soal aja. Nah, Terus ditinggal sama gurunya. Mau contohan atau terserah. terserah. Berarti kan susahnya minta ampun. Oke, kembali lagi ya. Jadi nikmatnya Nikmat. ya bekerja di Alhamdulillah. dunia per-eventan, terutama exhibition, sehingga membuat seorang Yusuf Oksi berkarir panjang di dunia event. Itu apa sih? Yang pertama dinamis. Dinamis ya. Dinamis. Bekerja di industri event, industri kreatif ini industri yang menyenangkan. Karena kan di satu sisi ini industri hospitality, ya kan, keramah tamahan seperti di hotel. Tapi di suatu sisi kita harus, jadi gini gampangannya, suatu waktu saya harus cepat beradaptasi, saya ini berurusan sama tukang. Oh ya. Ini nggak bener nih, ini ngangkat yuk, ini salah posisinya. Satu Kalau sisi orang ya. itu lagi capek, bisa ditinggal kerjaan, Iya. nggak selesai, klien nggak happy, kita juga yang kena gitu kan. Musuh tukang-tukang tuh Nah, ya. Susah-susah kamu. kalau mereka kan juga manusia, bukan Iya, apa. Kita iya, juga iya. harus tahu gimana. Ini itu dari diri situ aja kita bisa belajar banyak. Betul. Dari itu kan kita harus belajar ya. Di satu sisi ketemu orang nomor satunya perusahaan itu, Iya, Iya. klien. Decision maker. Klien. decision maker yang Yang ngasih order. kita harus bagaimana. Jadi mulai dari Iya. atas sampai bawah harus bisa berkomunikasi dengan Iya. baik. Dan itu dalam waktu momentum kan. Oh iya. Iya, iya. Nggak lama. Nggak lama berset sekilas ditanya ini apa. Jadi Harus Iya. siap kita. harus bisa jadi Dinamis, bunglon ya. ya bukannya bunglon, apa ya? Dituntut Adaptif lah ya, Ah, bisa nggak menyesuaikan bisa diri ini. segera. Kalau saya bilang nggak bisa, nggak mau, saya bisanya cuma ini gitu. Iya. Kurang Iya. ya mungkin ada ya yang handal khusus di bidang misalkan multimedia itu yang dia pelajari. Tapi untuk dia tetap untuk di posisi tertentu ya, saya bilang mungkin sebagai CEO mungkin atau general manager atau manager itu harus tahu banyak gitu Ya. loh, dan banyak tahu juga. Dinamis itu tadi bukan hanya interaksi dengan banyak orang ya, tetapi dengan permintaan-permintaan yang Betul. beragam, Internal, tema-tema eksternal. yang Internal, diminta, eksternal, ya. Internal kayak dengan gitu. tim, eksternal dengan Iya. pihak klien. Pihak tadi. klien juga, kemudian dari dalam juga loh. Kadang-kadang juga harus bisa apa ya, kita memberikan apa ya, merasa nyaman, dan yang itu tadi saya bisa kayak gini karena satu kata-kata gitu. Iya, iya. Gitu Dan kan. gimana sih ngelit suatu event besar kayak pameran misalnya Gias. Ya, Gias, Salah satu event terbesar dari beliau adalah Gias, Gias itu pameran apa sih? mobil. Tapi dijelaskan Gias itu apa? Gias itu pamerannya Gaikindo. Gaikindo itu Gabungan asosiasi. industri otomotif. Nah, Oke. Setiap ada mau launching mobil, berapa penjualan tren kan Iya, selalu iya, akan iya. ditanyakan Gaikindo. Iya, iya. Gaikindo ini punya sebuah event tahunan yang Iya. dipercayakan ke holding kami. Kebetulan yang untuk Gias yang di luar Jakarta itu kebetulan dari One Event. One Event yang mengerjakan. Itu ada di Surabaya, Makassar, dan Medan. Dan itu nggak gampang ngelit suatu event besar seperti itu. Betul. Ada setiap event, bukan cuma Gias ya sebetulnya. Oh iya. Kalau ngelihat kata-kata istilahnya eventnya, oh iya event Gias lah, ngerem orang sudah ada ketahuan lah.
Ya bukan melihat di situnya ya, tapi ngelihat tantangannya itu di setiap event mempunyai tantangan tersendiri. Ya. Mulai dari ya macam-macam. Kadang event cuman event di pasar gitu, atau event di hotel, atau event Karakternya beda-beda. Beda-beda. Kliennya juga beda-beda. Gitu. Oke, jadi tadi sudah diceritakan nih tentang perjalanan karirnya, sehingga kemudian sampai pada posisi saat sekarang gitu ya, dari pekerjaan yang tadi mau nggak mau memang harus terpaksa kerja gitu kan, terus Karena tuntutan ya. karena tuntutan, tuntutan. dan sekarang pada akhirnya sudah sukses di bidang itu. Kita tahu bahwa tidak mudah untuk mencapai ke sana, terus kita perlu adapt terus, bisa menyesuaikan diri, sehingga kemudian kita tetap eksis sampai pada posisi-posisi tertentu. Dan beyond expectation. Betul. Oke, dan di akhirnya nih kita membahas beliaunya sebagai ketua Asperapi gini. Jadi kenapa kita membahas Asperapi? Karena di dalam Asperapi itu ternyata banyak sekali macam-macam industri. Iya. Dan ini sebuah informasi yang sangat penting buat adik-adik yang mau berkarir. Atau rekan-rekan para IO yang ada di sana yang belum join di Asperapi ya. Bisa juga. Oke, mungkin bisa diceritakan. Jadi gini, berawalnya mungkin kita lebih gampang itu sebenarnya Asperapi ini punya induk itu banyak. Bisa dikatakan yang mendekati itu ada 2 ya. Yang pertama itu kita pastinya kalau secara undang-undang itu di bawah undang-undang kepariwisataan. Jadi ibu kita ini adalah Menteri Pariwisata ya, Kementerian Karena Pariwisata MICE, karena MICE. Secara kegiatan itu MICE. Tapi kalau kita ngomong pameran secara komoditasnya itu bisa larinya ke industri kayak gitu tadi, industri dan perdagangan. Sperindak. Nah, di Sperindak gitu. Kalau kegiatannya bisa di pariwisata, bisa di dulu Bekraf, sekarang kan jadi satu ya. Kemen Parekraf. Nah, ketika kita ngomong industri pariwisata itu kita pasti akan ada dua hal. Turisme ya. Turisme kita ngomong pariwisata, turisme itu ada 2. Yang satu itu turisme mau itu internasional, mau itu wisatawan domestik. Istilahnya wisatawan internasional, mancanegara atau domestik. Itu 2 motivasinya. Yang satu adalah wisatawan leisure, yang satu wisatawan bisnis. Ya kan? Jadi mau pergerakan dari Surabaya ke Jakarta atau dari luar negeri ke situ, itu pasti punya 2 cuman motivasinya. Kecuali kayak umroh atau sport tourism apa itu biasanya masuk jadi satu ke leisure. Yang bisnis malah. Leisure itu lebih ke benar-benar kita mengeluarkan uang pribadi. Jadi gitu. Untuk jalan-jalan. Nah, gampangannya gini, Mbak Novi, kalau keluar pergi weekend sama keluarga itu ikut yang leisure. Kita keluar uang sendiri, kita terbatasi oleh pertimbangan melakukan sebuah liburan itu pasti terbatasi oleh budget yang kita uang, pribadi. budget, kedua waktu. Kemudian pertimbangannya adalah cari destinasi alam yang menarik, atau juga bisa staycation dan lain sebagainya. Yang jelas itu keinginan sendiri akan terbatasi. Berarti kalau yang satunya adalah bisnis ini apa? Bisnis ini MICE. Di situ ada event di dalamnya, ada sport tourism dan lain-lain. Jadi kayak misalkan ada acara di hotel nih, dari notaris bikin acara, kedokteran bikin acara, itu masuk ke bisnis MICE. Nah, MICE inilah Asperapi, nanti turun ke bawahnya di situ baru Asperapi. Jadi kalau ngomong komposisi itu leisure itu memang 70%. Karena dia akan mengisi weekend kayak hotel ya. Yang leisure itu 70% dia akan mengisi weekend. Lah kalau wisatawan itu cuman leisure aja, weekdays-nya siapa yang buat? Nah, disitulah ada dinas, ada kementerian, ada teman-teman notaris, teman-teman kedokteran bikin acara, kumpul-kumpul, meeting, mulai insentif. Nah, turunannya ke situ. Mungkin sudah agak jelas nih di sini di bisnis tourism itu. Asperapi ada di bawahnya di situ. Di salah satu dari fungsinya yakni meeting, insentif, convention, dan exhibition. Asperapi sendiri itu terdiri dari berbagai industri yang disampaikan Mbak Novi tadi, mulai ada
exhibition dan event organizer, kemudian ada stand kontraktor, itu yang bikin stand, Iya, bikin iya, gate, bikin rigging, terus kemudian Di ada episode berikutnya nanti ada venue, Iya. Kita ada bicara dengan venue kontraktor. owner itu mulai dari Iya. hotel yang punya ballroom, kemudian JCC gitu ya, J Expo, kalau di sini ada Grand Grand City, ada Giandra, JX, Giandra, macam-macam. Kemudian ada lagi supporting eventnya itu mulai dari multimedia, kemudian ada freight forwarder yang jadi karena barang pameran itu kan harus Didatangkan. kadang-kadang Didatangkan. tidak boleh dijual, makanya harus di kawasan berikat dan lain sebagainya. Iya, iya. Kemudian ada taman-taman mulai dari Iya. taman, kemudian lighting, sound system dan lain. Itu semua bisa menjadi member of Asperapi. Oh, oke. Kelebihannya apa sih nanti? Mungkin panjang nggak selesai di sini. Saya jadi jualan nanti. Enggak, yang jelas networking ya. Iya, Kita iya, networking Jawa Asperapi itu tidak hanya di Jawa Timur, tidak hanya di Surabaya, tapi ada 17 mungkin Di sekarang Indonesia ya? di Indonesia. DPD Asperapi seluruh Indonesia itu kita punya network ya. Jadi kalau mau blacklist, mau tahu apa, tiba-tiba kan kita nggak bisa nolak mas. Tiba-tiba dapat nih kerjaan yang nggak mungkin cuma di Jatim aja, harus di roadshow kan. Iya, Kayak iya, saya tuh iya. Gias, Iya, ada Gias Medan, ada Gias Makassar. Makassar, Kan saya iya. bisa kalau nggak kenal tapi pakai dari Asperapi Iya, juga bisa iya. linknya. Bisa kolaborasi di sana. Kolaborasi, dan tidak dipungkiri memang kan kondisi sekarang masih terkonsentrasi pusat ekonomi itu masih di Jakarta. Jakarta. Iya. Nah, seringkali kita yang di daerah nih, yang Surabaya aja yang bilang daerah, Iya, apalagi iya. daerah-daerah lain, itu cuman kelimpahan, jadi cuman jadi lokal partner. Iya. Nah ini salah satu juga yang didorong oleh Asperapi, kita harus berperan dong. Jadi pemain tuan juga dong. rumah nggak hanya jadi penonton, nggak hanya jadi second yang yang menerima Sup-supan. Kayak sup-supan. kontrak, Nah, itu iya. sudah belahannya banyak. Udah sup-sup. Sup-supan. Belahannya sudah banyak. Kalau roti itu sudah tinggal tipis. Cuannya juga makin tipis. Ya bukan rahasia umum, ini Loh, semua iya. sudah tahu. Iya. Dan kalau kita cuma cari di sekitar Jawa Timuran juga, ya Nggak bisa tahu ekspor. saja nggak bisa kurang Betul, menarik. betul. Jadi memang berjejaring, networking, berorganisasi. Saya nggak cuma di Asperapi. Saya kebetulan ada di HIPMI Jawa Timur. Oh, oke. Saya di Kompartemen Industri Kreatif. Kemudian di Kadin Surabaya, Wakil Ketua Pariwisata, di Kadin Jawa Timur juga. Banyak loh ya jabatan dari organisasi-organisasi tersebut. Karena memang penting menurut Iya, saya. iya. Ya. Betul. Business networking. Oh iya, networking. Iya. Tak kenal maka tak sayang sayang. gitu ya. Oke. Banyak orang yang jago tapi yang kita percaya mungkin di situ, dan selama kita kerja bener mas, Iya. Mbak, kondisinya kita istilahnya menjaga istilahnya track record kita, Iya. itu yang bisa jadi jualan Iya. kita. Nggak Oke. kerasa sudah 6 tahun nih Tahu sih. sudah Oh, oke. lulus dari kampus yang perusahaan yang besar tadi dan mandiri sekarang. bisa mendirikan One perusahaan Expo. ya, One One Expo. Event. Oke, kondisi pandemik seperti sekarang ini, dunia Aduh, mais ya. sebagai ketua Asperapi di BD Jatim, ya kan? Maret tiba-tiba plong banyak event cancel ya kan? Satu juga mengalami itu. Semua. Semua. Jadi semua Tiara. mengalami. Nah, dunia per-eventan untuk saat itu gimana? Saat ini itu gimana sih Pak? Kondisi saat ini ya, nggak ngomongin yang lama ya, nggak Nggak, boleh, nggak, nggak boleh, nggak, nggak Iya, boleh. kita nggak boleh. Nggak bisa boleh. malah- Boleh malah- noleh, boleh. spion aja. Spion aja. Nggak bisa kita pungkiri industri kita ya, Ya. industri event, pariwisata juga Ya. pada umumnya, kita khususnya nih ekonomi kreatif, MICE, itu industri paling terpuruk Ya. duluan dan nanti pulih terakhir. Karena pengerahan massa kan event itu. Nah, jadi harus massa. motor utamanya itu sehat dulu, Iya, susahnya iya, itu. iya, iya. Kenapa? Karena pekerjaan kita mengumpulkan orang. Sementara musuhnya penyakit ini Adalah orang adalah orang berguru. berkumpul. Orang Nah, berkumpul tersebut gitu gitu. kan. Itu sudah jadi masalah akhirnya. Iya. Ya kita lihat mudah-mudahan kita vaksin bisa
barusan ini kan Bapak Presiden juga sudah melakukan, dan program vaksin ini bisa berjalan dan akan menuju ke pemulihan. Untuk misalnya nih kan terkait dengan kondisi seperti ini, sempat mulai muncul lagi nggak event-event mungkin di akhir tahun atau apa, memulai yang lebih kecil atau apa, Saya sesuai dengan termasuk, protokol atau apa? ya saya boleh sedikit cerita, mungkin saya termasuk salah satu yang beruntung kemarin, karena event kita pas kondisinya kemarin sempat agak longgar. Nah, ada beberapa event di Surabaya, Jawa Timur khususnya itu yang sempat jalan. Sempat jalan. Kita mulai dulu, boleh disebut ya? Iya. Mulai dari Jatim Fair dulu ya, Oktober ya. Dan itu hybrid, ya kan? Jadi yang datang juga dengan protokol kesehatan yang ketat untuk masuk tersebut ya, Pak Yusuf ya. Kemudian juga bisa yang nggak bisa datang ke sana bisa virtual. Nah, kemudian juga dilanjut dengan eventnya si Bapak ini Inapro. Iya, Expo. Inapro itu apa tuh? Inapro Expo. Inapro Expo. Iya. Nah, itu hybrid juga ya? Hybrid juga. Hybrid juga. Jadi bisa. Jadi mungkin sekalian mungkin kan hybrid. Hybrid. Apa hybrid? Ini expertnya. Bukan. Jadi gini, hybrid event itu ya kombinasi lah ya. Kombinasi antara online dan offline. Online jalan, offline jalan. Jadi orang dulu menikmati pameran ya harus datang ke tempat. Offline nggak perlu. Bisa tinggal ke website tertentu, bisa menikmati virtual expo-nya atau bisa belanja melalui mungkin marketplace yang bekerja sama tertentu. Artinya semua bisa tetap berjalan. Kenapa? Karena event yang offline-nya sendiri kan sekarang penuh keterbatasan juga. Ada pembatasan sosial kan. Jadi pembatasan jumlah pengunjung. Jadi memang dibatasi. Harapannya sisanya ini online ya. Karena berkunjung pun sekarang harus juga kan harus ada jadwalnya berapa. Jam berapa ya, dan harus protokolernya seperti apa. Jadi masuk itu harus cuci tangan dulu, ya, kemudian registrasi, cek suhu, tracing, terus registrasinya juga melalui barcode atau QR code, ya kan QR code. Nah, check in check out. Gitulah. Terus yang harus di booth itu juga jumlahnya dibatasin, nggak boleh lebih dari berapa. Gitu sih. Jadi seru lah ya, seru ya. Suatu saat kita akan mengingat new experience, ini. New experience ketika harus seperti ini. Dan rasanya, ya nggak tahu ini ya. Kalau saya sih akan terus. Ini suatu apa ya? Suatu perubahan ya. Memang COVID ini akan melahirkan beberapa kebiasaan dan budaya-budaya baru yang adaptasi, yang perlu kita adaptasi ya. Yang seperti disampaikan Pak Menteri ya, Mas Menteri yang baru ini kan adaptasi, yang memang adaptasi, inovasi dan kolaborasi itu kan 3 kunci sukses pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi kedepannya itu juga masih pasti kemungkinan hybrid nggak akan langsung. Jadi pemberian vaksin ini juga kan butuh waktu ya kan. Tetap orang tetap akan hati-hati. Dan setelah pemberian vaksin juga kita nggak akan langsung. Kita belum tahu nih kapan pemulihan akan benar-benar balik lagi ke normal. 100% normal. 100%. Apakah jadi pertanyaan itu apakah semester kedua tahun ini mungkin 2021 atau nanti mungkin baru 2022 kita baru bisa. Itu kan harus banyak sebagai seorang pengusaha ya, sebagai seorang yang juga bekerja di bidang ini, kita harus punya plan A, plan B, plan C kan gitu. Jadi nggak perlu sampai plan Z ya? Perlu, ya harus. Kondisi seperti ini. Nggak bisa, dari berbagai alternatif. Jadi mulai dari kita kalau mungkin sedikit, ya kalau mau dibahas ya pasti sedih ya. Jadi industri kita ini. Baru kemarin sudah akhir tahun udah lumayan, kehantem ini. Jadi kalau kita di perusahaan kan pasti wajar ya ada raker gitu, rapat untuk penentuan kerja tahun depan kita mau apa nih gitu kan. Sudah selesai, kehantem ini lagi. Waduh, ini harus revisi lagi ya. Makanya untung kan kemarin sudah dibuat, mungkin semua sekarang sudah melakukan ini ya. Jadi optimisnya gimana, moderatnya gimana, pesimisnya seperti apa. Ini yang seru itu. Padahal kita sudah simulasi ya. Sudah simulasi, seperti sudah apa dan sebagainya. Untuk yang new protokol ya. New protokol. Yang kita sebut sebagai new MICE. New normal. New normalize. New normal. New normalize. MICE industrinya normalize, jadi lesetannya biar normalnya MICE itu seperti ini sekarang.
Ya, itu sudah kita buat sih sebenarnya untuk Iya. sebagai masternya untuk pameran itu seperti itu ketika new normal ya seperti Iya. itu. Nah, Terus gini, ini tadi kan Pak Yusuf sudah cerita nih dari karirnya beliau, sekarang terus akhirnya megang beberapa ketua di organisasi atau terlibat di organisasi. Nah, ini buat adik-adik yang berkarir dan kemudian supaya bisa sukses seperti itu tipsnya gimana sih gitu ya? Jadi apa yang kita bisa lakukan sehingga kemudian kita bisa terlibat di beberapa organisasi yang sebenarnya secara tidak langsung ini pasti akan mendukung keberadaan kita dan juga bisnis atau apapun lah yang kita kerjakan. Sukses di karir, sukses di organisasi, beberapa organisasi, ya kan? Nah itu gimana nih tipsnya untuk yang nantinya kepingin seperti Pak Yusuf? Jadi mulai saat kalau ngomong zaman gitu kan, kalau Jack Ma kan juga ada ya video-videonya Jack Ma, ada yang membagi ke beberapa fase. Kalau saya baginya zaman sekolah lah, sekolah itu kuliah, SMA, itu berkawanlah sebanyak-banyaknya gitu ya, berkawanlah sebanyak-banyaknya, jangan cari musuh lah. Tapi kalau kita berantem zaman dulu kan biasa habis jadi teman. Justru habis dari jadi yang berantem itu jadi teman. Kan temenan lagi loh. Ya itu berkawan sebanyak-banyaknya, berorganisasi yang ternyata dulu OSIS kayak apa, mungkin pramuka, itu sangat PMR lah ya waktu SKI, apapun itulah. Mau di bidang apa, berorganisasi, belajar berorganisasi, di situ akan ya mungkin kita memang kan itu kalau pada saat pada saat kita dulu waktu melakukan itu kan kita nggak sadar efeknya ketika kita besar itu kita hubungan interaksi, kita bisa menempatkan posisi, tidak merugikan orang lain dan lain-lain seperti itu. Itu kalau zaman sekolah, pokoknya ditabrak aja dulu. Kalau masih zaman sekolah nih, nggak sadar sebenarnya networking ya. Nah itu justru di situ membangunnya pondasinya. Setelah masuk ke dunia kerja, ini saya sharing aja sih, maksudnya ya buka mata, buka telinga, pokoknya enteng berbuat. Ya saya punya tupoksi saya ini gitu, tanggung jawab saya ini, tapi kan saya juga bukan menutup kemungkinan saya nggak belajar yang lain gitu loh. Jangan membatasi, gitu ya. Pokoknya waktu masih awal, kita bekerja di awal, istilahnya disuruh apapun selagi bisa dan tidak, katakan selama nggak nyolong gitu atau tidak berbuat yang aneh-aneh, lakukan aja. Just do it, ya. Iya, itu memang waktu step kita untuk belajar. Percaya apapun yang dilakukan sama atasan atau pimpinan, itu ada hal positif yang bisa kita ambil. Ya. Hingga akhirnya atasan bisa menilai punya potensi nih. Bukan cuma itu Pak, kalau saya lihat. Katakan kita cuma disuruh pekerjaan yang bukan tupoksi saya. tolong di plester itu ada karpet yang terbuka. Kalau kita energi negatif yang keluar, ini kerjaan bukan kerjaan. Ini siapa? Aku project manager sudah gini, mau tantang-tenteng. Tapi kalau kita ya sudah, memang kondisinya saat itu harus cepat kan. Event itu membutuhkan ketepatan dan kecepatan, kan. Karena begitu selesai momennya sudah. Mau kayak gimana pun ketika sudah nggak sukses eventnya sudah nggak sukses. Karena event kan terkait dengan durasi waktu ya. Betul. Tapi kalau kita tahu, kita jadi tahu, ternyata ini karpet itu harus ada lapisannya sebelum biar nggak ngerusak. Ketika karpet ini tebelnya berapa sih? Kita jadi tahu barang kecil itu. Belinya di mana sih karpet ini? Kalau beli ini berapa meter dapatnya ini? Jadi tahu kita. Jadi ketika kita bisa ngitung. Bisa jadi jago di bidang operasional, iya. Itu contoh satu item aja. Karpet. Belum lagi lighting. Nama, apa, MC, banyak lah perintilannya. Akhirnya menguasai semua itu. Akhirnya jangan yang ketika kita masuk di sebuah yang tadi di awal, kerjain aja semua dan itu kesempatan kita belajar. Akhirnya nguasain banyak hal kan. Nguasain banyak hal, akhirnya paham. Event tuh ini butuh ini. Sama agak nekat ketika sudah katakan kita sudah merasa sudah bisa nih, menurut saya harus punya challenge. Aku sudah banyak menantang diri. Jangan pokoknya di fase ini jangan berpikir ini dulu deh.
benefit lah uang Ya. boleh, Iya. boleh. Tapi belum saatnya bos, gitu loh. Coba ditanya, newbie. masih iya. Tapi beda, mungkin beda generasi ini kan karena versi saya Iya, sharing ya, Sama itu yang aja, saya generasi lakukan. sekarang juga harusnya seperti itu. Tapi kan begitu. banyak yang masih kecil-kecil ini prank maunya miliar kan gitu sekarang. Itu kan di luar ini kita. Jadi ya itu pada saat itu harus kita men-challenge sih. Saya men-challenge. Nah, tunggu di challenge atau langsung kita yang Men-challenge. men-challenge? Kalau Ya, berarti saya nggak nunggu di pribadi challenge nggak ya? tunggu di Karena ada challenge. yang tunggu di challenge Saya kan? minta. Percaya dong jadi PM-nya ini. PM, project event manager ini, PM itu. Iya. project manager-nya ini. PO atau PO-nya ini atau aku bantuin ini yang susah misalkan ketika rapat ada itu. Ya sudah kita harus punya apa ya passion yang untuk bisa kita lakukan itu penting. Karena kalau cuman bekerja ya semua bisa. Ya, Tapi atau kan kerja harus nunggu ada. perintah ya semua bisa. Ya. Ya, ya. Harus punya challenge. Nah Jangan setelah itu bisnis as usual. as usual kalau katanya pakar-pakar itu kan gitu ya. Dan jangan Nah. bekerja seperti rekan-rekan yang lainnya. Mm-mm. Kalau cuman kewajiban ya istilahnya gitu kan kalau kita di Islam sholat lima waktu aja. Ya sholat itu memang kewajiban, Ya. bukan prestasi. Ya. Kalau kamu nggak sholat ya dosa ya kan. Ya. Yang perlu kan nambah duha, nambah tahajud. Itu loh maksud saya itu yang Jadi ada ditambah. plus-plusnya. Ah. Jadi karyawan plus-plus. Bukan Karyawan karyawan Tenggo. Masuk tank jam 8, pulang tuh jam 5 sore. Pengalaman pribadi. Asik ya. Iya, jadi kan udah tadi zaman kuliah, Ya, zaman zaman kerja. kerja. Kerja, zaman men-challenge ini. Ah, ah. Ya Jadi terakhir itu supaya kemudian sudah tadi masuk ke organisasinya baik. belum Tadi itu Oh, belum tepat. Oh, Kalau belum, masih, ya belum. masih bisa Masih. tapi belum ke organisasi usaha ya. Oke, Tapi oke. kalau organisasi pertemanan tetap Ya, jalan ini ya, namanya ya, ya, networking ya. harus. Setelah mencoba akhirnya sudah ngerasa challenge di situ sudah cukup punya challenge lagi. Kalau membuka usaha sendiri gimana? Kalau rugi gimana? Iya. Mikirin overhead gimana gitu ya. Pecah Mau kepala. mulai nih Challenge lagi. buka lapangan pekerjaan loh. Wah, ini sudah ibadahnya sudah beda lagi. Betul. Iya. Berpikir ya apa caranya bukan karyawan tapi di karyawan ini punya keluarga, punya iya. tanggungan semua. Betul. Lebih ke Tanggung situ. jawabnya lebih Nah, di situ baru membuka networking dengan seperti organisasi-organisasi usaha. Kalau yang sebelumnya mungkin organisasi yang mungkin hobi ya, Ya. sepeda, teman-teman sepeda, Komunitas lah. komunitas. Tapi begitu sudah mulai masuk ke usaha yang sendiri, baru kita coba melebarkan sayap sampai ke organisasi yang mungkin tidak kita kuasai. Kayak misalkan ini saya juga sekretaris PB e-sport Jawa Timur. E-sport itu. E-sport itu Iya, iya. olahraga. Olahraga jempol, gadget. Oh, iya. Olahraga menunduk ini ya. Olahraga kekinian, anak-anak Itu kekinian. kan Namanya. baru terbentuk, kebetulan saya dipercaya dari sekretarisnya di Jawa Timur. Itu ya saya belajar baru lagi, men-challenge lagi. Dan memang kedepannya dunia akan berubah seperti itu. Ya, dunia Dan kan salah semakin satu digital yang ya. tidak terkena pandemi kan game, orang di rumah ya malah kuota internet malah habis banyak. Anak-anak di rumah juga gini, wah ini Iya. perlu diluruskan atau ya dipositifkan Betul, seperti betul. itu kondisinya. Dan di network itu luar biasa, kita ketemu jadi terbuka, bayangan kita terbuka, ketemu beberapa pimpinan-pimpinan perusahaan yang lain ya, dengan tingkat kesulitannya, dengan pengalamannya, Dan karakter berjejaring, masing-masing. ya. Itu Oke, sangat oke. membantu. Oke, jadi kalau saya lihat nih sebenarnya seorang Yusuf Karim Ungsi itu sejak muda, sejak sekolah sudah senang berorganisasi. Berarti secara tidak sadar sudah senang bernetworking. Ya, ya kan? networking. Dan itu sampai hingga akhirnya bekerja itu terus networking sampai sekarang terus keep networking, Ya, ya kan? Tidak ya. pernah habis untuk networking. Hingga akhirnya berorganisasi di beberapa macam organisasi. Ya. Dan yang saya lihat lagi di organisasi-organisasi diikuti atau ketika dulu masih organisasi sekolah, kemudian kuliah sampai sekarang bukan sekedar jadi anggota biasa, tapi menjadi
something lah atau one thing lah di sana. Bukan sekedar nempel. Provokator tuh nggak apa-apa, yang bahaya adalah fitnator. Yang penting positif ya, positif. Itu sih. Oke. Oke. Itu sih ya obrolan Sangat kita. menginspirasi dan semoga menjadi Dan penyemangat bermanfaat, ya. buat yang sekarang mau lulus kuliah gitu kan. Atau baru memulai karir di dunia baru, periklanan. betul, mau mulai karir atau di awal-awal karir. Iya. Jadi di awal-awal karir itu tadi sharing dari beliau, saya rasa masih pantas untuk dilakukan di anak-anak generasi Betul. sekarang, generasi muda. Generasi muda, generasi Karena Z, generasi milenial, saya ya. ini jujur termasuk diaspora API ini kalau boleh sedikit ini tambahan, kan saya di bawah-bawah wakil-wakil ketua ini senior-senior Paling semua. muda. Paling iya, muda iya, pada iya, saat iya, kepilih kemarin ini umur kayaknya ketua 36 Asperapi. ya. Hah? Ketua Asperapi paling muda Paling muda mungkin di Indonesia. ya. Di Indonesia ya. Itu kan gimana karena generasi yang pas saya ini tahu perilaku yang yang dari generasi old lah Ya, ya, yang lama. sama milik kelakuannya milenial Ya, tahu juga. jadi pasti menjembatani. tengah menjembatani. Kalau antara ini sukses kaum kan kolonial ya. dan kaum milenial. Nah, betul. Jadi yang ini tuh harus unggah-ungguhnya seperti ini. Iya. Milenial itu gini. Jadi kita yang tahu di sini. Itu sangat ini ya. Oke, itu ya tadi Ketantangan ke depan. yang banyak diobrolkan dengan seorang Yusuf Karim Pungsi. Ya, itu networking sedia kalalah tidak mudah ya kan hingga sekarang ini dan hingga akhirnya sukses seperti sekarang ini. Dan yang pasti ada ketika berkarir bekerja atau di bidang apapun kerjakan, disuruh apapun kerjakan. Kenapa? Itu ada proses pembelajaran. Sehingga akhirnya kita tahu apa saja sih yang ada di industri itu sehingga kita bisa menjadi seorang project manager, menjadi seorang director dan jadi seorang business owner. Itu sih. Dan bagi para IO yang belum gabung dari Asperapi, gabung ya. Harus wajib kudu. Berjejaring. Let's join karena apa? Untuk kita networking lah ya, Ya. dan untuk silaturahmi. Ya. Betul. Oke, thank you untuk Swiss Built-in Manyar yang kita lagi di pulsetnya saat ini. Keren. Keren ya. Hawanya Oh enak sembilan-sembilan. ini. Suasana sore Wah, hari. Sore hari, Sore hari. semeriwing gini udaranya dan view-nya adalah Surabaya Timur. Ya. Ya. Dan jangan lupa untuk selalu yang belum subscribe NN Talk subscribe ya, dan kemudian jangan lupa juga like, comment dan share apabila sekiranya bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Bermanfaat jangan untuk diri Anda sendiri tapi juga untuk orang lain ya. Oke, jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya setiap kali kita launch yang baru di hari Jumat selalu dapat notifnya. Nah, ada reminder di sana ya. Sampai jumpa lagi di episode NN Talk berikutnya dengan topik-topik lainnya atau dengan narasumber yang menarik lainnya. Sampai jumpa.